wabarakatuh. Hai Sobat Rohis, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nabila Sofia Puspasari. Aku dari Departemen 2 yaitu Infokom. Aku dari Prisma Numan 1 Kota Bogor. Di sini aku nggak sendiri, di sini aku sama teman-teman aku. Di kanan aku ada Fatim, di kiri aku ada Hariri dan ada Elang. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang pelecehan seksual di kalangan, khususnya di kalangan remaja ya guys. Ya pasti kalian ada beberapa orang yang udah tahu tentang apa sih itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual ya guys. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak di sini. Menurut kalian pelecehan seksual itu apa sih? Menurut Kak Fatim dulu deh. Oke, kalau menurut aku pelecehan seksual, kekerasan seksual itu kayak tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh si pelaku kepada si korban sehingga si korban tuh dapat trauma atau merasa terintimidasi karena perilaku yang dilakukan oleh si pelaku itu. Oke. Mungkin menurut Kak Hariri ada tambahan? Ya sih sama kayak gitu, kekerasan seksual tuh suatu perbuatan yang keji juga ya, bisa dibilang keji, dan juga itu pasti korbannya tuh pasti bakal mengalami trauma dan bisa sampai dia tuh kayak depresi gitu. Kalau dari Elang gimana? Pelecehan seksual itu tindakan kriminal sih ya, lebih tepatnya tindakan kriminal yang pendekatannya itu terkait dengan seksual. Jadi menyebabkan si korbannya ini, terutama kebanyakan perempuan itu mereka merasa terintimidasi terus merasa juga tidak nyaman atau mungkin merasa terancam, bahkan bisa menjadi trauma bagi si korban sendiri. Berarti intinya tuh kayak ada pelaku dan ada korban ya. Si korbannya ini kalau misalnya apa sih ada tindakan dari si pelakunya ini bakal mengalami depresi, bakal mengalami resah seperti itu ya. Oke. Terus menurut kalian kayak penyebab terjadinya pelecehan itu kayak apa aja sih gitu loh? Kan pasti sesuatu terjadi pasti ada penyebabnya loh gitu. Mungkin dari Kang Hariri. Ya banyak sih penyebabnya sebenarnya. Cuman yang paling pertama itu kurangnya imannya lemah. Oh ini dalam diri ya. Atau mungkin dia juga tidak bisa menjaga pandangan, atau mungkin yang ceweknya itu mereka tuh tidak memikirkan gitu bahwa mereka tuh sebenarnya sedang memancing hasrat diri sendiri gitu. Jadi kita harus saling sama-sama lah gitu menjaga apa sih namanya kalau kayak gitu, menjaga diri kita ya. Iya. Jadi yang ceweknya auratnya tertutup, yang cowok pandangannya terjaga gitu. Bisa sama-sama saling menjaga dirinya gitu. Oke. Ada pendapat lain? Atau Menurut aneh nih ya, kalau faktornya itu ya bener sih dari dua ini, bisa jadi dari si pelaku dan juga bisa jadi si korban. Dari si pelaku mungkin karena hasrat dia udah nggak terbendung gitu, hasrat dia nggak terbendung karena dia ngelihat yang macem-macem, akhirnya dia ngelakuin hal yang gak diinginkan sama si korban ya kan. Nah tapi bisa juga dari si korban karena si korbannya mungkin kebanyakan ya dari si korbannya yang mancing, misalkan mereka nggak menutup aurat gitu, atau mungkin mereka pakai pakaian yang ngebentuk lekukan tubuh mereka gitu, atau ada yang secara sengaja ada yang tidak sengaja. Yang secara sengaja maksudnya kayak mereka pakai pakaian yang terbuka nih si korban nih si cewek, mereka pakai pakaian yang terbuka, mereka mancing-mancing si laki-lakinya itu, mungkin mereka menganggapnya mereka tuh keren, oh iya gue cakep nih, wah badan gue bagus, mungkin mereka nggak gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah dilecehin, ujung-ujungnya mereka bakalan nangis, bakalan trauma udah dilecehin gitu. Jadi merasa tersakiti. iya, padahal pertama tuh dia sendiri gitu loh yang mancing. mereka yang mancing, mereka yang nganggap keren, tapi kalau udah akhirnya dilecehin ya mereka juga yang salah. Tapi sebenarnya dari pihak cowok juga harus menjaga pandangannya. Iya. Tentu saja Tapi lah. lebih baik si ceweknya juga menutup auratnya gitu. Iya, saling jaga diri yang tadi Saling itu. jaga diri, betul. Oke. Terus
Terus kan tadi kan penyebabnya ya pasti ada macam-macam gitu, kayak inilah itulah macam-macamnya pelecehannya itu. Pasti kan nggak satu aja ya, pasti ada macam-macamnya gitu loh. Ada yang secara fisik dan yang sensitif. Oh iya. Mungkin yang secara fisiknya kayak yang sudah kalian tahu, mungkin kayak semacam dipegang area yang sensitif atau apa aja gitu ya. Sentuh-sentuh gitu Ya, ya. yang bukan mahramnya. Kalau yang non fisik mungkin Kang Hariri bisa Non kasih fisik, tahu apa aja. non fisik paling yang banyak sih. Cuman yang saya tahu tuh ini paling catcalling, Catcalling. catcalling ya. Iya. Bacanya catcalling, Iya. catcalling gitu. Yang manggil-manggil cewek. Iya itu Iya. Kayak gini. catcalling. Mungkin juga bisa Kayak dengan ngegoda gitu ya. Iya, Kayak gimana lah? goda-goda gitu. Gitu kan bener ya? Iya, seperti Tuh. Biasanya tuh kayak ini ya, laki-laki tuh kalau ada perempuan lewat tuh biasanya laki-lakinya nggak seorang ya, kayak lagi Iya. berkumpul-kumpul Iya, gitu. Kebanyakan ramean, lagi ramean. Iya. Biasanya kalau seorang itu jarang ya. Biasanya kalau lagi ramean gitu terus Ah, ada nggak perempuan tentu juga. lewat gitu. Tapi seringnya gitu kan, Nggak kayak tentu. ada perempuan gitu, kayak khususnya dari saya gitu ya. Saya kalau misalnya iya lebih seringnya tuh kalau misalnya mereka lagi kumpul-kumpul, mungkin mereka mikirnya iseng kali ya, kayak ih iseng nih gitu, bercandaan gitu. Padahal mereka belum tahu kalau misalnya itu tuh udah termasuk pelecehan yang non fisik. Oke. Terus kan sekarang banyak tuh ya yang lagi viral di sosial media, kayak misalnya pakaian dia terbuka, terus komen-komentarnya tuh kayak gitu ya, kayak kurang sopan gitu. Terus pendapat kalian tuh kayak gimana sih gitu? Kayak tentang sosial media sekarang tuh? menurut aku dari pihak si yang terbukanya itu siapa kira-kira? Perempuan? Kan pasti perempuan ya, kalau misalnya Iya, laki-laki biasanya. tuh karena auratnya nggak terlalu banyak. Iya. Apalagi kalau perempuan kan banyak ya. Mungkin ya untuk perempuan yang kayak pakaiannya seksi-seksi gitu ya, yang mungkin di media sosial. Dan kan media sosial tuh yang ngelihatnya tuh yang punyanya tuh bukan cuma cewek juga ya, Iya, ada benar. cowok juga. Nah yang komentarnya juga biasanya cowok yang mungkin ngelihatnya tuh kayak mereka tuh terundang hasratnya gitu ya, karena Kadang ada pemikiran yang beda-beda ya kak, kayak misalnya tuh ada aja yang langsung lihat kayak gitu tuh kayak oh astagfirullahaladzim gitu. Iya. Tapi kadang aja ada Ada aja yang yang mikir negatif iya gitu, gitu negatif ya. langsung kayak wah gitu loh. Harusnya Beda-beda ya pemikiran dari orang-orang. kita tuh ngingetin si ceweknya untuk tutup auratnya, dan cowoknya juga sebaiknya pandangannya dijaga. Tapi kan ada ya kayak misalnya tuh yang pakaiannya tuh terbuka terus malah kayak dipuji-puji, wah cantik banget, Ya, kayak wah bodinya bodinya segala bagus macam. ya. Itu menurut kalian tuh gimana sih gitu? Kan sekarang kan orang-orang tuh pada kayak gitu ya, kayak di sosial media baiknya kayak gitu, dia pakaiannya terbuka, dia kayak memamerkan tubuhnya gitu loh. Menurut kalian tuh pendapat kalian gitu tentang komentar-komentar orang gitu, kayak misalnya wah cantik banget gitu loh. Menurut kalian tuh itu gimana sih gitu loh? Menurut Gimana? pandangan kalian gitu. Menurut aneh nih, itu ya mungkin orang-orang yang komen begitu di video yang itunya sih, itu mungkin karena orang-orang yang komen begitu sefrekuensi sama orang yang mamer-mamerin itunya. Oh, berarti dia juga kayak gitu Iya, ya. jadi mereka yang ngomong muji bagus, ih coba dong lebih ini lagi, kasih lihat lagi. Nah itu mungkin Aduh. karena mereka udah sefrekuensi, entah dari yang mungkin perempuan atau laki-laki juga kan, mungkin dari laki-laki yang juga sebagai penikmatnya kan, wah mantep nih gitu kan, Wih. kalau kita sebagai laki-laki begitu ya kan. Nah mungkin kalau dari perempuan ya karena mereka udah mungkin berlomba-lomba malah, ih pas cakep-cakep nih, apa bagus-bagus body gitu Iya kan. bener ya, mungkin. kadang ada aja yang Iya. kayak gitu kayak oh body gue bagus nih gitu kan, kapan lagi gitu ya. Akhirnya Karena yang kan lainnya nanti mereka tertantang. nanti di akhir gak bakal ditanya kayak wah kapan lagi masuk neraka gitu Iya. ya. Kan gak mungkin juga gitu. Gitu. Menurut Kang Hariri gitu pandangannya gimana sih? Miris sih kalau dilihat dari pandangan saya, miris soalnya itu bukan budaya kita sih harusnya kan ya. Iya. Jadi Kayak, ya dari ikut saya gitu budaya lihatnya luar sekarang gitu ya. ilmu agama tuh kayak diasingkan gitu kalau di Indonesia sekarang. Jadi mereka tuh kayak freedom gitu, bebas banget. Bahkan sekarang tuh LGBT juga marak juga ya di Indonesia, Banyak yang ngedukung. asli itu. Untuk LGBT kalian bisa nonton di 7pm kami, kita bakal ada podcast di situ. Gak apa-apa ya, kita sedikit dulu. Terus untuk yang selanjutnya apa ada gitu faktor internal sama eksternal dari pelecehan seksual? Oke, menurut kalian
menurut aku untuk faktor internalnya itu kan kayak dari dalam diri sendiri gitu kan ya. Mungkin emang dianya yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi, jadi sehingga dia tuh nyari-nyari, kayak dia tuh penasaran apa sih itu seksual tuh, dia nyari di internet, di web-web gitu, dan mungkin dia tonton video-video yang apa ya itu Iya, yang kayak Iya. gitu ya, yang kurang pantas lah ya ya, kurang bisa pantas, disebutnya. dan dia penasaran sama video itu dan dia mencoba mempraktikannya gitu. Waduh. Kalau udah kayak gitu bahaya ya Kang. Itu internal, itu faktor dari diri sendiri ya. Kalau faktor yang eksternalnya, Ada pendapat lagi hari ini tanggal Eksternnya loh. Itu mungkin faktor eksternalnya ya kayak tadi itu yang Disuguhin. video itu, Iya, yang disuguhin. komen-komen itu termasuk karena lingkungannya mungkin mendukung apa yang dia lakuin gitu, Dan tidak terkontrol juga kan. yang kontrol, karena lingkungannya nggak kekontrol jadi mereka nih korban ataupun pelaku bebas gitu, wah ngelakuin apa yang mereka mau karena lingkungannya nggak terkontrol, lingkungannya kurang baik mungkin, jadi apa yang mereka lakuin yang nggak ada yang peduli, lakuin aja gitu menurut mereka. Kayak gitu. Pengaruh gimana? Iya setuju sih kayak gitu. Sama ya? Sama. bisa jadi dari pertemanan juga mungkin ya. Nah, iya. Pertemanannya yang agak sedikit dewasa pembahasannya dan sering mungkin menyebarkan atau ngajak-ngajak nonton ini yuk gitu, yang tidak sewajarnya gitu. Bikin video ini yuk. Aduh, Itu apalagi kalau udah bikin bahaya. video ya, Aduh, itu udah itu lebih bahaya bahaya. banget. Bikin Nonton video aja udah TikTok. bahaya, Video apalagi. TikTok joget-joget. Oh iya, itu Itu udah contoh kecilnya. termasuk ya. Contoh kecil, hal Kecilnya kecilnya. aja tuh udah bikin video TikTok kan ya, joget tuh bikin jogetan ini yang lagi Kadang banyak ya sekarang kayak anak kecil tuh udah diajarin gitu ya yang kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kayak kadang diwajarin gak sih sama para netizen malah kayak dipuji, ih lucu banget, udah bisa tiktokan gitu. Padahal maksudnya kayak apalagi kalau tiktokan yang joget gitu ya, itu tuh udah apalagi jogetnya udah melebihi banget udah gitu loh. over ya. Oke, itu pertanyaan dari aku ya. Terus kita kemarin sempat bikin NGL. Ini ada beberapa pertanyaan gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, aku nggak tahu sih ini dari siapa karena nggak di atas namakan. Menurut kalian, apa sih penyebab pelecehan seksual pada remaja di kalangan kita nih gitu kan, banyak ya sekarang tuh kayak pelecehan di kalangan kita gitu loh, terutama ya di perempuan. Oh, contohnya mungkin untuk yang perempuan nih, sekarang nih banyak banget mau yang berhijab atau yang tidak berhijab tuh memakainya crop top gitu loh. Oh iya benar Iya. ya. Sekarang banyak ya baju-baju yang misalnya tuh yang seharusnya daleman sekarang malah jadi luaran Iya, gitu ya. gitu. Nah itu juga Oke. dapat mengundang syahwatnya laki-laki mungkin ya, kayak itu tuh pendek gitu kan ya crop top Iya tuh. benar. Bisa jadi mungkin bagian yang harusnya ditutupi malah terlihat. Terlihat ya. Oke. Menurut Kak Mariri atau kamu Sama sih itu. Sekarang banyak remaja-remaja yang kayak gitu. Mereka tuh tidak memikirkan hal kedepannya gitu. Hanya menikmati yang dia inginnya doang, anuannya. Apa? apa tuh? Itu yang tadi itu. Mereka tuh tidak memikirkan hal yang kedepannya tuh gimana mereka tuh bakal dihujat atau enggak gitu. Mereka kadang nggak memikirkan konsekuensinya ya. Konsekuensinya maksudnya itu. Iya, mereka kayak ngelakuin aja tanpa memikirkan kayak Tren. kadang mereka tanpa memikirkan kayak ih nanti gue kedepannya bakal kayak gini gak ya, gitu loh. Pasti kayak mereka ngikut-ngikut aja, ih kayaknya kalau misalnya ikut kayak gini bakal viral nih, gue bakal terkenal. Kadang mereka mikirinnya terkenal ya sekarang, Iya. bukan kayak ini lagi gitu loh. Ya kan, menurut Kang Elang ada? Ya gitu sama sih, lebih ke mereka lebih pengen kayak nikmatin kenikmatan yang sekarang daripada konsekuensi yang akan datang nanti gitu. Jadi bodo amat lah, masa depan bodo amat, yang penting gue bisa apa yang gue lakuin bisa nyenengin gue gitu. Oh, kesenangan sementara Iya, ya, tanpa kesenangan memikirkan sementara. kayak kedepannya tuh bakal gimana untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan gini. Kalau ada kasus pelecehan seksual di kalangan remaja, tapi yang mulai duluan itu cewek, contohnya yang tadi tuh pakaian yang terbuka, berarti kan mengundang syahwat ya.
itu salahnya siapa gitu loh. Kayak tadi udah dijelasin mungkin ya, yang tadi juga salah keduanya karena untuk pihak yang ceweknya tidak menjaga pakaiannya dan dia memperlihatkan auratnya, sehingga mungkin bukan apa ya, kayak mungkin cuma beberapa lelaki yang dapat menjaga pandangannya, dan nggak semua lelaki juga bisa gitu ya. Kalau Iya, ngelihat benar. cewek yang terbuka, mungkin mereka akan menikmatinya gitu ya. Betul. Iya, sama sih menurut saya juga gitu. Itu Eh, harusnya ceweknya nggak sih? Iya, kalau menurut Nah, ini nih dua-duanya. lebih ke ceweknya sih Nah, sebenarnya, lebih ke ceweknya jelasin karena lah. si ceweknya sendiri yang mancing si laki-lakinya, ya kan? Iya, betul. Dia jadiin diri dia umpan gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa kan Iya. awalnya. Kecuali ketika ada misalkan si perempuan ini nih, calon korban Iya. ini itu udah tertutup misalkan, udah bener-bener ya bisa menjaga lah, udah pakai gamis misalkan udah tertutup banget, tapi si laki-lakinya nih, si pelakunya tuh tetap aja gitu digasin aja. Nah itu mungkin ya salah si pelakunya, dia punya kelainan Bisa tuh, jadi tuh punya kelainan kelainan. seksual juga. Iya, masa Tinggi orang banget ya tertutup hasrat gitu seksualnya ya dia. tetap aja digas gitu maksudnya. Kayak lagi viral gitu ya. Iya. Cuman yang kemarin tuh ada tuh seliweran kayak berita tentang si cewek ini udah tertutup tapi tuh masih kayak dilecehin gitu sama akunya. Berarti itu kalau kayak gitu berarti salah dari pihak lelakinya ya, bukan dari perempuannya. Punya kelainan itu. Punya kelainan seksual itu. Sama semua. Fetis Jadi, namanya. jadi nggak bisa nyalahin pakaian wanitanya aja gitu. Iya. Jadi macam-macam ya, ada dari salah si perempuannya, ada dari salah keduanya gitu. Lihat ininya dulu ya, lihat kayak si perempuannya, iya, dan situasinya juga gitu. Oke, itu aja sih kayaknya pertanyaannya. Eh, mungkin segitu aja dari kita ngebahas tentang pelecehan seksual. Mohon maaf jika kita belum bisa, wawasannya tuh belum luas banget lah ya gitu. Kita masih bisa ngebahas dikit-dikit aja, tipis-tipis aja untuk pengetahuan kita lah, kita kayak tahunya sampai mana. Mudah-mudahan gitu pengetahuan kita tuh lebih luas lagi gitu loh, kita bisa lebih cari tahu lagi kayak gimananya gitu. Intinya satu, saling menjaga diri kan. Ah, Iya, betul. Intinya guys, kita tuh harus benar-benar saling menjaga diri. Untuk para perempuan di luar sana, kalian harus bisa menjaga aurat kalian dan jangan terlalu memamerkan. Walaupun kalian kayak tubuh kalian bagus, rambut kalian bagus, kalian harus tetap menjaga gitu. Jangan terlalu memamerkan kayak mentang-mentang badan kita bagus gitu, ini pamerin nih, kayak ada baju bagus udah gitu, kayak rambut kita bagus dipamerin gitu aja gitu loh. Terus nanti kalau misalnya udah dilecehin, yang disalahin lelaki juga gitu loh. Betul. Padahal faktor utamanya itu di perempuan gitu. Kalau misalnya emang dia memancing ya guys. Tapi kalau misalnya emang dia yang nggak memancing seperti yang dikatakan tadi ke Elang, itu berarti emang ada kelainan di si lelakinya gitu loh guys. Oke, mungkin ada tambahan atau apa? Kesan dan kesan gitu dari podcast ini? Pokoknya gak bakalan ada api kalau tidak ada penyebabnya. Wih, Intinya kita saling menjaga diri aja sudah. siap. Dari Kak Fatin? Oke, dari Kang Elang ada Ya intinya satu. mungkin apa tuh? Apa? Saling menjaga diri. Iya. Mungkin ada pantun? Boleh pantun dong. Wah, hari ada nih kayaknya nih. Aduh, apaan tuh pantunnya? Gak ada sih. Gak ada. Oke, gak apa-apa. Oke guys, cukup sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.